Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan podcast saya kali ini. Seperti janji saya kemarin, pada episode kali ini saya akan membahas tentang buku Tata Titi Titis punyanya Pak Bosman Mardikuwowi. Kebetulan ini alhamdulillah nih, bukunya udah datang, udah sampai di sini dengan selamat. Terus saya lihat bukunya juga cukup bagus, rapi. Tebalnya ada berapa halaman ya? Sebentar ya. 329. Nah, tebalnya ada 329 halaman. Ini covernya hardcover. Terus judul di depannya ada Tata Titi Titis, Cara Cerdas, Fokus dan Tuntas Meraih Kemakmuran. Pertama kali saya melihat buku ini di iklan, saya terima iklan Facebook, itu saya melihat ini ada sesuatu yang mistis di judulnya ini. Tata Titi Titis ini apa ya artinya? Kayaknya kata-kata ini belum pernah terdengar jelas gitu, baru sayup-sayup. Sepertinya juga bukan bahasa Indonesia gitu. Terus kemudian saya coba telaah lagi, oh ini ternyata bahasa Jawa, dan bahasa Jawanya ini bukan bahasa Jawa yang biasa kita pakai. Saya orang Jawa tapi bahasanya bahasa yang kasar gitu. Sedangkan yang Tata Titi Titis ini bahasa Jawa yang halus. Kemudian saya coba pelajari apa sih sebenarnya maknanya Tata Titi Titis. Oke, nanti itu kita akan bahas. Terus kemudian saya perlu beritahukan bahwa podcastnya ini kemungkinan akan berepisode-episode karena ini bukunya tebal dan banyak sekali. Terus saya lihat di dalamnya juga banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Nah, saya akan bahas bagian-bagian yang memang menginspirasi gitu. Karena memang ada beberapa bagian yang menurut saya ini lebih provokatif gitu. Ya, itu dalam sudut pandang saya. Mungkin sudut pandang teman-teman nanti akan berbeda. Kemudian dalam membahas buku ini saya menggunakan sudut pandang saya. Sekali lagi ini adalah opini pribadi saya. Nanti mungkin teman-teman punya sudut pandang yang berbeda gitu, punya opini yang berbeda, silahkan tuliskan aja di komentar. Kemudian saya juga membuat format dari podcast ini ada dua macam. Ada format podcast yang ada di Spotify, terus ada juga saya membuat di channel YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa cari di channel YouTube-nya itu Inspirasi untuk Negeri. Kemudian kalau di Spotify Iwan Setiawan Podcast. Nah, bisa dicari. Biar besoknya lagi nggak nyari-nyari lagi, silahkan di subscribe, terus dihidupkan loncengnya. Kalau di Spotify di follow, sehingga nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload podcast yang baru gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai buku ini, Tata Titi Titis. Nah, saya mulai dari sini dulu. Apa sih sebenarnya artinya Tata Titi Titis? Nah, setelah saya browsing sana-sini, ternyata ini ditemukan bahwa biasanya di adat Jawa ketika melangsungkan pernikahan itu ada upacara adatnya. Nah, biasanya di upacara adat itu ada wejangan gitu. Wejangan dalam bahasa Jawa ini ada 4 hal yang diwejangkan atau dipesankan kepada pengantin baru. 4 hal ini adalah tata, titi, tatas, dan titis. Nah, sedangkan di buku ini yang tatasnya ini nggak ditulis nih. Mungkin cukup 3 aja. Nah, artinya apa? Tata itu adalah menata atau memplanning, memanage gitu. Kemudian titi itu artinya melakukan sesuatu dengan sangat teliti, bahkan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Nah, itu titi. Kemudian titis itu adalah akurat, seperti kita memanah. Titis itu ketika anak panahnya tepat berada di tengah target kita. Nah, ini kemungkinan kalau saya menerjemahkan di buku ini Pak Mardikuwowi ingin menyampaikan bahwa buku ini bertujuan untuk menata kembali kehidupan kita sebagai pembaca
atau juga menceritakan tentang bagaimana Pak Mardigu menata kembali hidupnya, yang kita tahu bahwa beliau sempat mengalami kejatuhan juga di dalam bisnis, kemudian memperbaikinya dan bisa kembali naik dengan lompatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini terjemahan dari saya. Mungkin teman-teman punya terjemahan lain, silahkan nanti tulis di komentar. Oke ya. Di sini juga ada cara cerdas, fokus dan tuntas meraih kemakmuran. Artinya, ya buku ini mengajak kita semua untuk mengubah hidup kita dari yang kurang makmur menjadi lebih makmur, gitu. Karena di atas langit kan pasti ada langit lagi. Mungkin kita sudah merasa makmur, tapi ada yang lebih makmur lagi dan kita bisa mencapainya, meraihnya seperti itu. Oke, langsung aja kita buka. Di sini dari daftar isinya banyak banget nih. Banyak banget daftar isi. Saya bacakan dulu sekilas ya judul-judul babnya. Ada prolog, bahan bakar kemakmuran, tensi tinggi, melihat diri sendiri, pendapat Anda tentang diri Anda, milik negara, unik itu anugerah, hegemoni ekonomi, platform ekonomi, apakah Anda memerlukan sesuatu yang baru, berhentilah menunggu kondisi membaik, lalu lakukan sesuatu agar kondisi membaik. Saya ulangi ya, berhentilah menunggu kondisi membaik, lakukan sesuatu agar kondisi membaik. Berkumpul dengan mereka yang membawa Anda ke atas. Masalah di belakang bahan bakar kemakmuran. Faktor penentu kemakmuran. Ketika logika berhenti, rasa menjadi segalanya. Sebuah self-concept. Install OS. Jika masalah terjadi, maka ubahlah cara. Jangan ubah tujuan. Apa susahnya mengubah cara? Nature versus nurture ya mungkin ya bahasanya, bacanya. How you play the game is. Dagang kok mikir. Crowd gather. Delete Freeport. Filosofi bisnis. Tinggi mana? Setuju sekuritisasi. Kapitalisme lahir karena Indonesia. Conscious competence. Kesadaran berkemampuan. Cara pandang beda, benturan permainan, bola keramat jatuh, clear vision, swargan, nunut, neraka katut, belajar masak air. Wah, ada juga nih belajar masak air. Ya, ada tutorialnya juga, jangan-jangan tutorial masak air gitu. Extraordinary yang diulang. The power of jamaah. Saya seperti anjing. Jual apa sebenarnya? Bisnis anti mainstream. Analisis bisnis. Mengenal pola uang datang. Jual asap itu lebih penting dari satenya. Pola uang keluar. Asimisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Delete pejabat berbisnis. Jual aset lagi. Gigih mengubah cara hidup. BUMN-isasi bastid. Boom bust. You don't know how much it hurt me to see my angel cry. Bisnis dan kemakmuran, definisi kebangsaan, multiple streaming of income, scale up versus bonsai, terus tentang penulis. Nah, itu daftar isinya teman-teman. Ini banyak banget ini daftar isinya. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja kita bahas dari awal, yang mulai dari prolog dulu nih. Bahan bakar kemakmuran. Bahan bakar kemakmuran ini, jadi Pak Mardigu itu sudah melakukan perjalanan bisnis, bertemu dengan banyak orang yang sukses, terus kemudian berusaha membuat sebuah data statistik mengapa sih orang-orang ini bisa sukses dan berangkatnya itu dari mana. Kenapa ada orang-orang sukses, kenapa ada orang-orang yang tidak sukses. Padahal sebenarnya bahan baku manusia kan ya hampir sama lah, mirip-mirip gitu. Nggak terlalu jauh beda, makanannya juga sama-sama makan nasi gitu kan. Tapi kenapa ada orang yang sukses, kenapa ada orang yang tidak sukses. Nah, kemudian beliau mencoba menemukan alasan atau compelling reason mereka. Alasannya apa sehingga mereka itu bisa sukses seperti itu gitu. Nah, perlu diingat lagi di dalam buku ini ada pelajaran mengenai millionaire mindset science to get rich. Wah, ini artinya apa lah ini? Millionaire mindset. Kalau saya menerjemahkan sih kemungkinan ini mindset milioner ya.
science, ini berarti ilmu pengetahuan nih. To get rich, untuk mendapatkan kekayaan gitu. Jadi untuk makmur, menurut Pak Mardigwawi ini, Anda tidak harus menjadi wirausaha, tidak harus mempunyai perusahaan, tidak harus berdagang, atau tidak harus berbisnis, tidak sama sekali gitu. Tapi seseorang itu menjadi makmur, itu syaratnya hanya sederhana, yaitu memiliki software kemakmuran. Wah, apalagi nih software kemakmuran, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ini di halaman-halaman berikutnya dibahas lebih detail tentang software kemakmuran ini, atau juga disebut oleh Pak Mardigwawi itu sebagai prosperity conscious. Setelah melakukan observasi tentang prosperity conscious ini, ternyata ada 16 hal yang menjadi compelling reason atau alasan latar belakang sehingga orang itu menjadi sukses. Nah, ini ada 16 nih. Coba kita perhatikan satu persatu. 16 itu apa saja? Nanti coba Anda menilai, teman-teman menilai apakah di dalam diri Anda, di diri teman-teman itu ada salah satu atau beberapa dari 16 ini. Dan untuk menjadi sukses, kata Pak Mardigwawi, ini tidak perlu 16-16-nya kita miliki. Kita boleh memiliki satu saja, asal itu kuat kita pegang teguh, itu bisa menjadi titik balik untuk menjadi kesuksesan buat kita. Nah, apa saja itu 16 itu? Yang pertama, Anda tidak tahan di bawah perintah bos. Nah, coba menilik lagi ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita merasa kurang nyaman, merasa tidak mau gitu kalau diperintah oleh bos, atau ada rasa pemberontakan gitu, semacam pemberontakan ketika kita disuruh-suruh oleh bos. Kalau rasa itu ada, berarti Anda sudah punya modal untuk menjadi seorang yang sukses. Karena dengan tidak mau diperintah bos tadi itu, maka Anda akan punya semangat untuk lepas dari perintah-perintah bos, dan Anda lah yang akan menjadi bos, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda gampang bosan. Nah, bisa jadi nih alasannya gampang bosan. Kerja di perusahaan A baru 3 bulan udah bosan. Pindah ke perusahaan B sudah bosan. Pindah ke perusahaan C bosan. Nah, karena sering bosan ini, maka Anda punya alasan yang kuat untuk mencari sesuatu yang tidak membosankan. Nah, itu yang menyenangkan Anda, yang membuat Anda akhirnya bisa sukses karena Anda melakukan itu dengan sepenuh hati. Oke. Yang ketiga, Anda terlalu kreatif. Wah, terlalu kreatif ini gimana menerjemahkannya? Ya, ada-ada aja gitu maksudnya. Orang yang idenya itu tidak ada habisnya, itu bisa menjadi modal untuk menjadi sukses. Misalnya menjadi seorang konten kreator itu memang dibutuhkan orang-orang yang idenya nggak habis-habis gitu. Ada ide aja gitu, terus ada sambil makan keluar ide, sambil nonton keluar ide, sambil jalan melihat pohon, melihat kucing, melihat apa semuanya. Itu akan menimbulkan ide buat dia. Nah, bisa jadi hal-hal seperti ini akan membuat Anda bisa menjadi orang yang sukses, orang yang kaya tadi itu, yang makmur ya. Bahasanya bukan kaya sih sebenarnya di sini, kemakmuran, makmur. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, Anda ini orangnya tidak sabaran. Nggak sabaran tuh apa? Gerusa-gerusu apa gimana ya? Ya kemungkinan seperti itu. Nggak sabar melalui proses yang lama, yang panjang gitu. Ketika kita mengikuti orang, itu biasanya ada prosedur-prosedur gitu. Nah, kita tidak suka dengan yang seperti itu, maka sukanya itu ya bypass, ambil jalan pintas, cepet. Nah, begitu. Yang penting masih tetap jalan pintas yang baik gitu ya. Karena jalan pintas itu banyak juga yang ambil jalan pintas malah bukan menjadi makmur, malah masuk ke penjara. Oke. Itu yang keempat, tidak sabar.
Yang kelima, punya keisengan seperti perilaku kriminal atau criminal streak. Nah, ini apa ini? Orangnya mungkin kalau saya bayangin orang kayak gini nih orang yang jahil gitu ya. Jahil, suka iseng-iseng nyoba sesuatu yang nakal-nakal dikit gitu. Yang keluar dari pakem. Kalau misalnya dulu sekolah sering lompat pagar misalnya begitu, sering upacara suruh pakai topi, pakai dasi, dia nggak pakai, sepatunya suruh hitam malah pakai putih. Nah misalnya yang begitu-begitu. Nah ini biasanya juga punya mentality untuk menjadi orang yang sukses. Jadi banyak cerita-cerita ketika bertemu dengan teman-teman alumni, ternyata yang orang-orang yang dulunya kita anggap dalam tanda kutip itu bandel, suka keluar, terus lompat pagar, ternyata sekarang menjadi orang-orang yang lebih sukses dari yang dulunya itu terlihat pintar gitu, yang selalu dapat ranking gitu. Nah ternyata ini menjadi salah satu alasan untuk menjadi orang yang sukses. Itu yang kelima. Yang keenam, Anda tidak berpendidikan yang cukup. Wah, ini menarik ini. Kok bisa ya? Ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang cukup, ini malah menjadi sebuah trigger untuk menjadi alasan kuat untuk menjadi sukses gitu. Kalau kita lihat cerita-ceritanya ini sudah banyak juga orang Indonesia yang seperti ini, yang pendidikannya terbatas tapi bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Teman-teman pernah ini nggak baca kisahnya Vice President Citibank yang dari Indonesia? Nah beliau itu adalah Hotman Zainal Arifin. Nah beliau ini merantau ke Jakarta, pendidikannya sampai lulus SMA, artinya bukan sarjana. Pertama kali masuk ke Jakarta, si Hotman ini menjadi pedagang asongan. Si Hotman ini pertama kali adalah pedagang asongan, lulusannya SMA. Dia sering di jalan raya, terus dari kolong jembatan, kemudian di lampu-lampu merah menjajakan dagangannya. Kemudian suatu saat ia melihat orang-orang yang pakai mobil-mobil bagus, pakaiannya mentereng begitu. Lalu itu yang men-trigger dia untuk menjadi sukses. Dia ingin seperti orang-orang itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia melamar kerja ke gedung-gedung tinggi yang menurut dia ini gedung yang prestisius, yang keren banget kalau saya bekerja di situ. Karena ijazahnya SMA, maka akhirnya dia pun dapat pekerjaan di salah satu gedung itu, yaitu di Citibank ya, sebagai OB, office boy. Nah, ketika menjadi office boy, beliau ini sering bertanya-tanya kepada karyawan-karyawan yang ada di situ tentang istilah-istilah perbankan. Walaupun seringkali diketawain gitu. Ini ngapain nih office boy nanya-nanya yang beginian, nanya letter of intent, nanya tentang kredit, tentang apa segala macam ditanyain. Jadi kadang-kadang jadi bahan ketawaan juga. Tapi ya nggak apa-apa karena dia ingin maju gitu. Dia ingin naik ke level-level yang lebih tinggi. Maka dia melakukan itu. Suatu saat dia melihat di situ ada mesin fotokopi di kantornya itu. Yang waktu itu mesin fotokopi itu masih jarang banget, jarang yang punya. Nah, dia tertarik dengan mesin fotokopi itu, kemudian dia minta diajari cara mengoperasikan mesin fotokopi itu kepada operatornya. Sekali, dua kali dia minta diajarin, kemudian dia membantu. Nah, pada suatu saat si operator ini tidak masuk kerja. Nah, pada saat itulah dia punya kesempatan untuk mengoperasikan fotokopi. Kemudian di sela-sela waktu kerjanya, akhirnya dia naik level dari OB ke operator fotokopi. Kemudian di sela-sela kerjanya, dia sering membantu karyawan-karyawan di situ untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, seperti misalnya pasang stempel dan lain-lain itu bantu kerjain.
Nah dari situ dia punya prestasi yang bagus, akhirnya diangkat menjadi staf. Nah mulai dari saat itu karirnya terus menanjak hingga ia menjadi vice president. Vice president Citibank itu adalah jabatan tertinggi di Indonesia karena presiden direkturnya itu di Amerika sana, yang di Indonesia adalah vice president. Nah ini luar biasa sekali, dari yang pendidikannya SMA ini bisa menjadi seorang vice president di sebuah bank internasional. Nah ini sangat menginspirasi. Ternyata dengan pendidikan yang bisa dibilang kurang tadi itu bisa menjadi alasan. Terus masih ada lagi cerita-cerita yang lain, kisah-kisah yang lain. Mungkin Anda juga kenal dengan seorang motivator yang sekolahnya aja nggak lulus SD, tapi dia bisa menjadi pengusaha yang luar biasa. Coba tebak, siapa dia? Nah, kalau teman-teman yang zaman old pasti tahu deh. Tapi kalau yang anak milenial mungkin udah jarang dengar. Nah, dia adalah Andri Wongso. Dia waktu itu sekolah di Malang, terus sekolahannya itu ditutup pada tahun 65 karena ada kerusuhan. Itu sekolah Mandarin, SD Mandarin, sekolahnya ditutup. Kemudian untuk sekolah di sekolah umum ini ekonomi keluarganya tidak memungkinkan, akhirnya memilih untuk membantu orang tuanya bekerja. Nah karena upaya kerasnya itu dia karena pendidikannya yang kurang, maka menimbulkan sebuah semangat yang luar biasa untuk menjadi orang yang sukses. Dan akhirnya menjadi pengusaha besar, jadi motivator terkenal juga di Indonesia. Nah ini salah satu alasan yang keenam, tidak berpendidikan yang cukup ternyata bisa. Jadi pendidikan itu bukan alasan Anda, bukan alasan kita semua ini untuk tidak makmur gitu. Karena dulu yang sering saya dengar, orang kalau pendidikannya rendah ya pasti miskin gitu. Kalau mau kaya ya pendidikannya tinggi, dan ternyata nggak semua juga gitu. Tergantung orangnya juga, tergantung semangatnya, tergantung cara bermainnya gitu. Itu yang keenam. Kemudian ini yang berikutnya, ini yang ketujuh. Yang ketujuh, Anda terlalu berilmu, dalam tanda kutip berilmu. Ini apa maknanya? Anda terlalu berilmu, mungkin karena kita itu ngerasa pintar kali ya, atau kita kebanyakan ilmu, kebanyakan belajar. Nah ini juga bisa menjadi satu alasan, karena banyak tahu, banyak kompetensi, seharusnya kita bisa lebih cepat untuk berhasil. Seharusnya, walaupun kenyataannya tidak begitu. Ya, banyak orang yang punya kompetensi banyak, tapi keberhasilannya juga masih kurang. Nah, nanti akan kita pelajari kenapa kok bisa begitu. Di halaman-halaman berikutnya nanti tentang software kemakmuran. Kemudian yang kedelapan, Anda tidak punya apa-apa atau nothing tulus. Nggak punya apa-apa artinya tidak ada beban gitu. Kalau saya dulu pernah berseloroh begini, kalau saya sih nggak punya takut untuk memulai usaha. Kenapa? Ya kalau orang miskin mau memulai usaha, ngapain takut bangkrut? Mau bangkrut yang seperti apa lagi? Wong sekarang aja nggak punya apa-apa gitu kan? Nah, kenapa takut bangkrut? Wong sekarang aja juga nggak punya apa-apa gitu. Nah mungkin seperti itulah. Jadi nothing tulus, tidak punya apa-apa itu bisa menjadi alasan, karena sudah tidak ada lagi alasan untuk turun. Ibaratnya bola itu sudah ada di lantai, tidak ada lagi alasan untuk turun lagi. Ya satu-satunya alasan adalah untuk naik gitu. Kalau posisi kita di tengah-tengah itu masih ada alasan kita untuk turun, ada alasan untuk naik. Tapi ketika posisi kita di bawah di titik nadir, itu sudah tidak ada lagi alasan untuk turun. Yang ada hanyalah alasan untuk naik. Nah, kira-kira begitu. Terus yang ke-9, Anda memiliki sumber yang banyak atau resourceful. Nah, ketika sumber kita berlimpah, maka ini bisa menjadi alasan kita untuk menjadi sukses. Misalnya Anda adalah anaknya orang kaya, ya jelas lah, apa aja ada gitu kan. Mau butuh modal ada, mau butuh SDM yang keren-keren, ini karyawan bapaknya banyak yang profesional, tinggal tarik-tarik aja. Mau apa lagi, semuanya ada. Nah kalau kejadiannya seperti ini, kalau sampai nggak sukses ya berarti geblek.
Nah, kan gitu. Yang ke-10, Anda sering gonta-ganti pekerjaan. Nah, Anda yang pindah kerja sana, pindah kerja sini, itu bisa menjadi alasan Anda untuk menjadi sukses. Karena biasanya orang pindah kerjaan itu karena apa sih? Biasanya sih yang paling banyak karena salary ya. Kerja di perusahaan A, digaji 2 juta misalnya. Ada perusahaan B yang bisa menggaji 3 juta, dia pindah. Ada yang bisa menggaji 5 juta, dia pindah. Nah, lama-lama bisa juga gaji yang 1 miliar per bulan. Karena karirnya seperti itu. Nah, bisa juga ini menjadi satu alasan gitu. Atau bisa juga karena pindah-pindah kerja itu pengalamannya jadi banyak, sehingga ini menjadi alasan untuk menjadi lebih makmur dari yang lain dibandingkan dengan yang pengalamannya lebih sedikit. Nah, mungkin begitu. Nah, kalau teman-teman punya terjemahan yang lain, boleh nanti ditulis di komentar ya. Ini kalau sudut pandang saya, gambaran saya sih ya mungkin kayak gitulah. Terus Anda bisa menjual es ke orang Eskimo. Ini sebenarnya kata kiasan ya. Anda bisa menjual es ke orang Eskimo. Eskimo itu kan kutub ya. Kayak mana di kutub itu udah kondisinya dingin banget. Terus kita suruh jualan es. Nah, kalau ada orang yang bisa jualan es di kutub, itu adalah berarti orang yang hebat. Orang yang punya salesmanship yang luar biasa. Nah, kalau Anda termasuk orang-orang yang begini, istilahnya dikasih apa aja Anda bisa jual gitu. Kasih daun bisa jual. Kasih batang singkong bisa jual gitu. Kasih apa aja pokoknya di tangan Anda itu menjadi duit gitu. Seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf, apa saja yang dipegang dia itu bisa menjadi emas. Karena saking pintarnya berdagang atau saking pintarnya itu bisnis. Tapi jangan salah juga, ternyata di kutub itu penjualan kulkas sangat tinggi. Nah, ini yang mungkin agak aneh menurut kita. Tapi ini terjadi. Kenapa? Kulkas di sana itu fungsinya bukan untuk pendingin, tapi untuk menghangatkan, untuk menstabilkan. Karena suhu di dalam kulkas itu lebih stabil, sedangkan suhu di luar kulkas itu tidak terkontrol. Itu tentang menjual es ke orang Eskimo. Kemudian, nah ini ada alasan lagi. Yang ke-12, Anda lelah miskin. Udah capek deh. Kayaknya dari kecil udah susah hidupnya, belangsak gitu kan. Dalam apa ya? Udah susah pokoknya, hidupnya susah. Sehingga punya impian untuk mengakhiri kesulitan hidup itu. Nah, bisa jadi ini menjadi sebuah titik balik, menjadi semangat atau compelling reason untuk Anda menjadi sukses. Udah capek deh hidup miskin, mau beli apa-apa harus nabung dulu, harus nyari uang dulu, untuk makan besok belum tergambar, untuk makan hari ini nyarinya hari ini juga. Nah, bisa jadi kesulitan-kesulitan hidup yang seperti ini bisa menjadi alasan yang kuat sekali untuk menjadi seorang yang sukses. Yang ke-13, Anda terlalu ambisius. Nah, ini orang-orang yang ambisinya besar banget. Ibaratnya kalau dia itu dikasih 1 gunung, maka dia menginginkan 5 gunung yang lain. Kalau dikasih 1 gunung emas, dia pengen 10 gunung emas yang lain. Nah, orang-orang yang tipikal seperti ini punya semangat yang tinggi. Apapun halangannya, apapun rintangannya akan dia terjang. Nah, ini bisa menjadi sebuah alasan untuk menjadi orang-orang yang makmur di kemudian hari. Kemudian yang ke-14, Anda kecanduan dengan risiko atau addicted to risk. Ini adalah, kalau sudut pandang saya, ini saya menggambarkan seperti orang-orang yang tipikalnya itu risk taker, suka ngambil risiko, suka melakukan hal-hal yang bahaya, yang orang lain itu kalau ngelihat ngeri-ngeri sedap gitu, tapi dia menikmati yang seperti itu. Kalau misalnya dia berinvestasi, itu berinvestasi yang benar-benar high risk, ya kemungkinannya 2. Kalau nggak dia sukses besar, dia akan bangkrut besar, kan begitu kalau yang high risk. Nah, tapi
orang-orang yang suka ambil resiko ini, yang bahkan bukan hanya suka tapi kecanduan dengan resiko-resiko ini orang-orang yang dinamis dalam hidupnya, yang tidak monoton gitu. Dia kalau nggak ada tantangan merasa pegel-pegel badannya gitu. Jadi dia selalu mencari tantangan baru yang lebih besar lagi. Nah ini bisa menjadi sebuah alasan orang tersebut menjadi orang-orang yang makmur di kemudian hari. Kemudian yang ke-15, hidup Anda kesandung-sandung penuh onak dan duri, atau hard knock life. Kesandung-sandung penuh onak dan duri. Ini mungkin kalau saya gambarkan, ini adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu serba salah gitu. Melakukan ini kebentur, melakukan itu kebentur juga. Melakukan hal baik aja bisa difitnah orang jadi jelek. Nah gitu, kesandung masalah ini, kesandung masalah itu. Jadi hidupnya itu penuh dengan masalah. Nah bisa jadi karena hidupnya ini penuh dengan masalah, dia punya tekad besar untuk mengakhiri permasalahan-permasalahan itu. Seperti di sinetron mungkin ya. Nah di sinetron itu ada gambaran yang orang-orang yang tipikalnya itu begitu, pokoknya kesandung masalah terus. Apa aja yang dia pegang itu jadi masalah gitu. Nah ini sebaliknya dengan yang tadi itu, apa aja yang dia pegang itu bisa menjadi emas gitu. Ini sebaliknya. Oke, itu yang ke-15. Yang ke-16, Anda tidak punya pilihan atau has no other choice. Anda tidak punya pilihan lain selain sukses gitu. Selain Anda harus berjuang. Sudah tidak ada lagi diandalkan. Misalnya Anda sudah kehilangan orang-orang yang selama ini mensupport hidup Anda. Anda hidup di perantauan misalnya, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari teman. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk bergantung kepada siapa-siapa, minta tolong kepada siapa-siapa. Maka pilihannya cuma satu, Anda harus bisa sukses dengan hidup Anda. Ini saya sering dengar cerita-cerita ada etnis tertentu di Indonesia, saya nggak sebut namanya, nanti disebut rasis ya. Ada etnis tertentu di Indonesia itu kalau dia merantau ke suatu tempat, hari itu juga uang sakunya harus habis. Entah dipakai judi, entah dipakai minum, dipakai makan-makan, dipakai pesta, pokoknya dipakai apa saja, yang penting hari itu uangnya habis. Tujuannya supaya apa? Supaya besok pagi dia langsung bekerja untuk menghasilkan uang. Karena kalau dia masih pegang uang, posisinya dia akan berada di zona nyaman. Besok ajalah mulainya. Kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus dilakukan sekarang? Nah mungkin ada yang punya prinsip seperti itu gitu. Nah di etnis ini sangat terkenal banget ya. Pokoknya kalau dia merantau kemana aja dia menjadi orang sukses. Yang tadinya itu cari rongsokan, karena yang paling gampang kan itu ketika orang nggak punya modal, nggak punya uang, mau makan yang paling gampang nyari rongsokan ke tong-tong sampah, dikumpulin botol-botol air minum, plastik-plastik dikumpulin, besi-besi dikumpulin, dijual. Maka hari itu dia bisa makan dengan hasil dia mencari mengumpulkan sampah tadi, mengumpulkan barang-barang bekas tadi. Nah mulai dari yang seperti itu, dia terus melakukan, berkembang, dapat keuntungan. Kemudian dia berubah aja dari yang tadinya cari rongsokan, dia mulai mengkoordinir teman-temannya menjadi pengepul. Dia beli dari teman-temannya, kemudian dia jual lagi dan berkembang lagi menjadi lebih besar, dan akhirnya menjadi seorang bos barang bekas yang luar biasa besarnya. Bahkan saya pernah dengar ceritanya di Surabaya itu ada bos rongsokan yang pendidikannya aja SD nggak lulus, tapi sekali ngirim barang bekas aluminium itu ke luar negeri, satu kapal kontainer itu full. Satu kapal, apa ya namanya ya? Ya kapal kontainer itu full, punya dia semua. Saya pernah dengar seperti itu. Nah dia mempekerjakan orang-orang hebat, orang-orang yang sarjana-sarjana hebat, hubungan internasional apa segala macam jurusannya itu dia rekrut untuk di bisnis dia.
Jadi anak buahnya lebih pintar dari bosnya, tapi tetap aja dia punya kompetensi yang tidak bisa digantikan oleh anak buahnya. Nah ini luar biasa. Nah ini juga kalau di Sirah Nabawiyah itu saya pernah baca pasukan Muslim yang sedang melakukan penaklukan ke Andalusia. Itu begitu pasukannya datang, si jenderalnya ini melihat, wah kita ini kalah jumlah orangnya kalah, terus perlengkapannya juga kalah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan bakar kapalnya. Tujuannya apa? Biar tidak ada choice lagi, tidak ada pilihan lagi untuk kembali ke belakang. Pilihannya hanya satu, maju, berperang, menang, atau mati. Nah, kita sudah sering mendengar perjuangan-perjuangan yang heroik seperti ini. Termasuk di bangsa Indonesia juga merdekanya kan karena begitu. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, ya sudah, jargonnya merdeka atau mati. Nah, ketika kita sudah punya jargon yang seperti ini, kita pada posisi yang seperti ini bisa menjadi alasan yang sangat kuat sekali untuk kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, orang yang makmur. Oke, itu dulu ya. Ini kalau podcastnya kepanjangan nanti teman-teman belenger, bahasanya apa sih belenger, ini bahasa Jawa, bosan gitu ya. Oke, ini masih banyak banget. Ini baru prolognya aja yang kita bahas. Isi bukunya belum, ini belum isi bukunya. Nanti isi bukunya akan lebih luar biasa lagi. Kita akan sambung di video berikutnya. Nah, kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe, kemudian hidupkan loncengnya, kemudian di-share ke sosial media teman-teman, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat untuk Anda yang share dan untuk saya yang membuat podcastnya. Oke, itu saja dulu, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.